Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan membawakan materi tentang hak kekayaan intelektual. Yang pertama, kita masuk pada latar belakang. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang pentingnya hak kekayaan intelektual atau HAKI. HAKI adalah hak yang diberikan kepada pencipta untuk melindungi karya mereka, baik itu tulisan, musik, desain, maupun teknologi. Di era digital seperti sekarang, suatu karya sangat mudah disalin, diunggah ulang, atau disebarluaskan tanpa izin. Karena itu, pelanggaran hak cipta semakin sering terjadi. Kesadaran masyarakat juga masih tergolong rendah. Banyak orang yang menganggap bahwa karya yang ada di internet boleh dipakai bebas. Padahal itu justru bisa merugikan penciptanya. Perlindungan haki dibuat agar kreativitas dan inovasi tetap berkembang, serta memberi kepastian dan rasa aman bagi para pencipta dan pelaku industri kreatif di Indonesia. Selanjutnya, sejarah singkat. Perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia sebenarnya masih sudah dimulai sejak masa kolonial Belanda. Pada saat itu, berlaku aturan hak cipta yang disebut dengan Outterswet tahun 1912. Setelah Indonesia merdeka, aturan tersebut masih terus digunakan untuk sementara waktu. Barulah kemudian digantikan secara bertahap dengan undang-undang nasional yang mengatur perlindungan hak secara lebih modern dan sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia. Melalui perjalanan sejarah tersebut, terlihat bahwa perlindungan karya bukanlah hal baru dan hingga sekarang terus disempurnakan agar lebih relevan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis hak kekayaan intelektual. Yang pertama adalah hak cipta. Di sini, hak yang melindungi karya seni, sastra, musik, film, ataupun software. Jadi segala bentuk karya kreatif memiliki perlindungan agar tidak disalin atau disalahgunakan tanpa izin. Yang kedua ada paten, yaitu perlindungan untuk penemuan baru, terutama di bidang teknologi atau proses produksi. Contohnya mesin, alat elektronik, atau metode kerja baru. Jenis ketiga adalah merek dagang, yaitu tanda atau logo yang membedakan produk satu dengan produk lain seperti logo Nike atau simbol Garuda Indonesia. Selanjutnya ada desain industri, yaitu perlindungan terhadap tampilan luar suatu produk, misalnya bentuk botol minuman atau kemasan unik. Dan yang terakhir adalah rahasia dagang, yaitu informasi yang bersifat rahasia dan bernilai ekonomi, seperti formula makanan, resep, atau strategi bisnis. Kelima jenis ini memiliki fungsi yang berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu melindungi hasil, inovasi, dan kreativitas. Berikutnya, saya akan menjelaskan dasar hukum yang mengatur hak kekayaan intelektual di Indonesia. Regulasi pertama adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang melindungi karya seni musik, film, sastra, dan perangkat lunak dari tindakan plagiarisme atau pembajakan. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Undang-undang ini mengatur pelindungan penemuan baru di bidang teknologi agar tidak disalahgunakan atau diklaim orang lain. Lalu yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Hukum ini mengatur hak atas merek dagang termasuk produk khas daerah seperti kopi Gayo atau batik Pekalongan. Jadi dengan adanya regulasi-regulasi ini, pemerintah memberikan kepastian hukum agar para pencipta, inovator, dan pelaku industri bisa merasa aman dan dalam berkarya. Selanjutnya ada tantangan dan permasalahan. Pada slide ini saya akan membahas beberapa tantangan utama dalam penerapan hak intelektual di Indonesia. Yang pertama ada kurangnya kesadaran masyarakat. Jadi masih banyak orang yang belum memahami nih pentingnya melindungi karya cipta. Akibatnya pelanggaran seperti plagiarisme, pembajakan musik atau film
dan penggunaan karya tanpa izin masih sering terjadi. Yang tantangan kedua adalah proses pendaftaran haki yang dianggap rumit. Jadi, prosedurnya panjang dan ada biaya tertentu yang membuat sebagian pelaku usaha enggan mendaftarkan karya mereka secara resmi. Padahal, tanpa pendaftaran, perlindungan hukum menjadi lemah. Selanjutnya, datang dari perkembangan teknologi digital. Teknologi memang mempermudah kita berkarya, tetapi sekaligus mempermudah penyebaran konten tanpa izin. Pengawasan dan penegakan hukum menjadi lebih sulit karena pelanggaran bisa terjadi kapan saja dan dari mana saja. Inilah beberapa masalah yang menyebabkan haki di Indonesia masih belum optimal dalam perlindungannya. Selanjutnya ada upaya dan solusi. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah edukasi publik dan pelatihan. Pemerintah, kampus, dan lembaga terkait perlu rutin melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami bahwa karya cipta memiliki nilai dan harus dilindungi. Solusi kedua adalah penegakan hukum yang lebih tegas. Tindakan yang konsisten terhadap pelanggaran haki yang akan membuat efek jera dan membuat rasa hormat terhadap karya orang lain. Yang ketiga adalah peran kampus dan mahasiswa. Nah, jadi kita tuh juga bisa berperan dalam untuk upaya solusi-solusinya. Yaitu mahasiswa bisa menjadi agen perubahan melalui kampanye, seminar, atau proyek yang mengangkat pentingnya haki, baik di lingkungan kampus maupun masyarakat. Yang terakhir adalah pemanfaatkan teknologi digital. Jadi, teknologi dapat digunakan untuk mempermudah pendaftaran haki secara online, sekaligus mendukung sistem pelacakan pelanggaran hak cipta di internet. Dengan kombinasi edukasi, penegakan hukum, peran akademis, dan teknologi, perlindungan haki di Indonesia dapat semakin kuat. Pada slide ini saya menjelaskan beberapa contoh pelanggaran hak kekayaan intelektual yang sering terjadi di bidang teknologi informatika. Dalam dunia TI, karya seperti software, aplikasi, website, algoritma, serta sistem informasi semuanya dilindungi oleh haki. Namun, dalam praktiknya pelanggaran masih sering terjadi. Contoh pelanggaran yang pertama, pengguna software bajakan, terutama saat proses pengembangan sistem. Ini bukan hanya pelanggar hukum, tapi juga berpotensi membahayakan keamanan data. Yang kedua, dalam plagiarisme kode program. Misalnya, ketika mahasiswa menyalin kode tugas kuliah atau proyek penelitian tanpa izin, hal seperti ini sering dianggap sepele. Tetapi sebenarnya melanggar hak cipta. Kemudian yang ketiga, pencurian ide algoritma atau desain sistem. Ini bisa terjadi ketika seseorang mengambil konsep atau struktur sistem orang lain tanpa menyebutkan sumber atau tanpa izin penciptanya. Haki sangat penting dalam dunia TI untuk melindungi karya mahasiswa maupun profesional. Dengan menghargai haki, kita bisa menjadi inovator yang etis dan bertanggung jawab di era digital ini. Teknologi untuk melindungi haki. Selanjutnya pada slide ini saya membahas bagaimana teknologi justru bisa menjadi alat untuk melindungi haki. Teknologi pertama adalah blockchain. Teknologi ini digunakan untuk mencatat kepemilikan karya digital secara permanen dan transparan. Catatannya tidak bisa diubah sehingga sangat sulit dipalsukan. Yang kedua adalah digital watermark. Teknik ini menambahkan tanda khusus pada gambar, musik, dokumen atau video untuk menunjukkan kepemilikan. Dengan watermark, penyalahgunaan konten bisa dicegah. Teknologi ketiga adalah AI detection. Kecerdasan buatan bisa mendeteksi plagiarisme, kemiripan kode program, atau penyebaran konten ilegal secara otomatis dan cepat. Ini sangat membantu dalam pengawasan. Dan yang terakhir itu adalah teknologi sebagai solusi secara umum. Inovasi digital dapat memberikan cara baru untuk menjaga hak cipta, sekaligus mendukung perkembangan karya kreatif dan teknologi itu sendiri. Dengan memanfaatkan teknologi perlindungan haki dapat menjadi lebih efektif dan relevan dengan perkembangan zaman. Ya, di sini ada salah satu studi kasus
mungkin semuanya sudah tahu ya, pada tahun 2025. Restoran Megacuan dilaporkan oleh Sentra Lisensi Musik Indonesia atau SELMI karena memutar lagu di gerainya tanpa membayar royalti kepada pencipta lagu. Nah, jadi tindakan tersebut itu melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tadi yang tentang hak cipta, yang mewajibkan izin atau pembayaran royalti untuk penggunaan karya komersial. Kasus ini diselesaikan secara damai atau restoratif justice setelah Megacuan membayar royalti sekitar 22,2 miliar untuk 65 gerai. Kasus ini menunjukkan pentingnya kesadaran etika dan hukum dalam menghargai karya cipta di dunia bisnis. Ya baik, setelah kita mendengarkan semuanya, di sini ada kesimpulan, yaitu hak kekayaan intelektual atau haki sangat penting untuk melindungi karya seseorang dari peniruan atau penyalahgunaan. Dengan adanya haki, setiap orang yang berkreasi bisa mendapatkan penghargaan atas hasil karyanya. Namun, kesadaran masyarakat terhadap haki masih kurang, terutama di era digital yang mudah untuk menyalin karya orang lain. Oleh karena itu, semua pihak seperti masyarakat, pemerintah, dan dunia pendidikan perlu bekerja sama untuk menumbuhkan rasa menghargai karya orang lain. Dengan begitu, budaya kreatif dan jujur bisa terus berkembang di Indonesia. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah wawasan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.